Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peribahasa tak kenal maka tak sayang merupakan peribahasa yang sangat terkenal. Kita semua mengalaminya. Kalau kita tidak mengenal seseorang dengan baik, maka sulit bagi kita untuk menyayanginya. Bahkan karena tidak kenal, maka kita mudah menghakimi orang-orang yang tidak kita kenal itu, yang mungkin berbeda dari kita. Misalnya, kita tidak memiliki teman akrab yang berbeda keyakinan atau ras, maka kita sulit untuk sungguh-sungguh mengasihi. Malah lebih mudah untuk mencurigai, menilai, bahkan menghakimi. Maka kita perlu mengenal orang yang berbeda dari kita, agar kita dapat mengasihi. Mengenal pun ada tingkat-tingkatnya. Bisa orang mengenal hanya sepintas, kenal-kenal kebo istilahnya. Atau kita mengenal cukup mendalam, atau bahkan mengenal dengan sangat mendalam. Semakin mendalam kita mengenal, semakin mudah bagi kita untuk menyayangi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Filipi 3 ayat 10 dan 11, Rasul Paulus menulis, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Kata mengenal pada ayat 10 berasal dari kata kerja ginosko yang menunjuk pada pengenalan pribadi. Jadi bukan hanya mengenal secara intelektual, melalui pengetahuan atau prinsip, melainkan mengenal melalui pengalaman pribadi, pengalaman konkret, atau pengalaman nyata. Kata ginosko dalam bahasa Yunani juga dipakai untuk menerjemahkan kata yada dalam bahasa Ibrani yang berarti mengenal secara mendalam atau secara paling intim. Jadi keinginan Paulus adalah mengenal Yesus secara pribadi, bukan hanya mengenal tentang Yesus. Mengenal Yesus berarti mengenal kuasa kebangkitannya yang merupakan kuasa dinamis yang bekerja dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan tentang kebangkitan kita. Sebab Ia hidup, kita pun hidup. Sebab Ia menang atas maut, kita pun menang atas maut. Tuhan yang hidup menyertai kita, baik selama kita hidup di dunia ini maupun setelah kematian. Mengenal Yesus berarti mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Selama hidup di dunia, seringkali kita harus mengalami penderitaan. Jika kita mengalami penderitaan karena iman, berarti kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, bahkan kematiannya. Dan dengan mengambil bagian dalam kematiannya, kita pun mengambil bagian dalam kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita mengenal Yesus Kristus? Semoga bukan sekedar mengenal secara intelektual dalam pengetahuan yang menunjukkan kepandaian dan penguasaan kita terhadap konsep tentang Yesus yang kemudian kita perdebatkan dengan orang-orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Mengenal Yesus seharusnya berarti memiliki pengalaman bersama Yesus, hidup bersama Yesus, merasakan kehadiran Yesus,
dan mau dituntun oleh Yesus. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal Yesus, kita menyayangi dan mengasihi Yesus yang telah terlebih dahulu menyayangi dan mengasihi kita. Relasi kasih kita dengan Yesus memampukan kita hidup dalam segala keadaan dengan penuh pengharapan. Sebab kita menjalani hidup yang penuh penderitaan ini bersama Yesus yang menderita, sehingga kita memiliki pengharapan akan kebangkitan bersama Yesus yang bangkit. Mari kita terus memupuk pengenalan kita akan Kristus, semakin mengenal Yesus dan semakin menyayangi serta mengasihinya. Amin.